Ya. Baik Bapak Ibu, ya kita bicara masalah akidah tauhid. Agama ini kan diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk menjadi pedoman hidup buat kita manusia ini. Jadi agama ini ya aturan-aturan. هل أتى على الإنسان حين Jadi kalau kita ingin menyempurnakan ibadah kita, maka keempat bidang ilmu itu wajib kita pahami. Tidak cukup hanya satu di bidang saja. Ilmu syariat itu mengatur bagaimana cara kita beribadah. Bagaimana cara kita untuk menyembah Allah. Maka kalau di dalam rukun agama kita mengenal ada Islam, iman, dan ihsan. Islam itu menjadi ilmu syariat. Jadi cara menyembah Allah. Maka di situ bicara masalah sah batal halal haram. Dosa, pahala, surga, neraka. Jadi kalau kita bicara tentang syariat, tidak pernah lepas dari itu. Sah, batal, halal, haram, dosa, pahala, surga, neraka. Itu kita bicara tentang cara. Apa syaratnya, apa rukunnya. Itu ilmu zahir. Ilmu yang kelihatan. Ibarat buah, ibarat kulit. Itu ilmu kulit. Ya. Itu merupakan langkah awal ya, untuk kesempurnaan ibadah. Itu langkah awal. Nah, karena itu kita tidak boleh habis waktu bicara urusan syariat melulu. Ya, karena masih panjang perjalanan kita. Ya. Urusan syariat mengatur bagaimana tubuh ini berbuat. Apa yang harus diperbuat. Apa hukumnya. Mana yang sah, mana yang batal. Mana yang berdosa, mana yang berpahala. Tentang ilmu syariat ini, yang penting itu adalah fardu ain. Ya. Mana yang harus dikerjakan secara individu. Itu satu. Maka orang tua kita bilang, ini ilmu syariat, ilmu kulit. Nah yang kedua, urusan iman. Kalau urusan iman ini, tidak lagi bicara sah batal halal haram. Nah, kalau urusan iman sudah bicara tauhid, syirik, kafir, munafik. Jadi ruang lingkupnya berbeda. Kalau sudah bicara iman, kita bicara tauhid, syirik, kafir, munafik. Ini ibarat isi. Apalah artinya kulit yang bagus kalau tak ada isi? Maka selanjutnya kita perlu membenahi isi. Banyak orang bagus di bidang syariat, tetapi jelek di bidang isi. Nah, makanya dulu pernah ada cerita ya, bahwa ada seorang abid yang rajin betul ibadah. Ya, sampai-sampai sejadahnya dari batu, bahkan sudah cekung karena rajin digunakan untuk ibadah. Tapi kenyataannya pada akhirnya masuk neraka. Ya. Ketika dia akan mati, datang Israel, dia minta, "Hai Israel, tanyakan dulu kepada Allah. Kalau saya mati, tempat saya surga tingkat berapa?" Sudah yakin betul seolah sudah mau masuk surga. Allah Maha tahu, Allah jawab, "Tempat kamu neraka tingkat 7. Orang ini protes. "Kenapa ya Allah ke tempat saya neraka tingkat 7? Dijawab oleh Allah,
bahwa kamu ibadah bukan karena aku, kamu tak kenal aku. Kamu ibadah karena surga aku. Surga itu makhluk aku. Ya. Kamu tahu dengan makhluk tapi tak tahu dengan aku. Nah, maka dia masuk neraka. Coba dibandingkan bagaimana dengan si nasuha yang sampai sekarang digunakan istilah taubat nasuha. Ya. Si nasuha ini dalam riwayatnya sudah membunuh orang 100 orang. Judi, maling itu kerjanya. Tapi ketika mendekati ajalnya, yang dia tahu hanya Allah. Ya. Dia sadar betul kalau dosanya banyak. Dia hanya tahu Allah. Dia hanya bergantung kepada Allah. Bulat hatinya menyerah sama Allah. Akhirnya dia masuk surga. Ini sebenarnya satu kisah memberikan gambaran kepada kita mengapa si abid yang rajin ibadah kok bisa masuk neraka, mengapa si nasuha yang banyak dosa kok bisa masuk surga. Ini artinya yang menentukan itu adalah hati, keyakinan hati. Itu yang menentukan. Ibarat kulit, kulit itu pembungkus. Apa artinya bungkusan bagus kalau di dalam tak berisi? Nah, jadi yang perlu itu kulitnya bagus, isinya bagus. Jangan mengabaikan isi, mendahulukan, mementingkan kulit. Zaman sekarang ini Bapak Ibu orang banyak berlomba-lomba mementingkan kulit, tapi mengabaikan isi. Nah, ini khawatir ya. Seperti cerita si abid dengan si nasuha tadi. Kalau sudah bicara tentang isi, itu bicara tentang tauhid. Nah, ini yang masih perlu untuk kita kaji lebih dalam lagi. Kalau urusan syariat, itu insya Allah sudah banyak kita kaji. Ya. Cuman saya hanya mengingatkan untuk tidak menghabiskan waktu di bidang syariat melulu. Nah, kadang-kadang kita terbuai dengan syariat, tetapi kita mengabaikan isi tadi. Kan dulu pernah saya katakan, di satu sisi kita bersyukur, ya. Kalau bulan Ramadan itu berlomba-lomba untuk menamatkan Al-Quran 30 juz sebagai ayat tarawih. Saya pikir sangat bagus kalau betul-betul hafal. Ya. Jadi hafiz itu hafal ayatnya bagus. Tapi kadang-kadang kita tidak di situ, Pak. Sudah jelas kita bukan hafiz dan banyak enggak hafal, tapi kepingin untuk menyelesaikan ayat Al-Quran sebagai ayat tarawih 30 juz selesai. Ujung-ujungnya beli lehar yang tinggi, beli Al-Quran yang lebar, lalu dikembangkan, dibaca ketika sholat. Nah, makanya kipas angin nggak boleh dekat-dekat. Ya. Kalau dia terbang lembarnya balik dia hilang bacanya. Dia harus panjang ada, kayak orang nyanyi. Al-Quran lebar, baca satu lembar. Khawatirnya yang diingatnya cuma tulisan, yang diingatnya lembarannya, halamannya. Dia nggak ingat Allah nggak. Sedangkan kata Allah, aqimus salata li zikri. Aqimus salata li zikri. Kamu dirikan salat itu untuk ingat aku. Ini yang saya katakan tadi, kadang-kadang kita terjebak dengan urusan kulit, tetapi lupa urusan isi. Boleh saja lah, bahkan bagus lah. Ya, jadi Al-Quran 30 juz sebagai ayat tarawih. Saya sangat setuju kalau betul hafal. Ya.
Tapi kalau tidak, ya ikuti saja petunjuk Nabi. Faqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah yang kamu hafal aja. Jangan mempersulit diri. Kenapa? Karena tujuannya bukan persoalan kulit, Pak. Tujuannya itu adalah isinya. Bapak Ibu yang saya hormati, nah inilah yang perlu kita bahas. Ya. Karena itu menentukan. Bagaimanapun bagusnya kulit, kalau isinya jelek, itu ditolak. Mendingan kulitnya jelek, isinya bagus. Coba misalnya kita beli duku. Buah duku, bagus betul kulitnya, gede. Tapi begitu dimakan, asam. Makan banyak isi, gede-gede. Tapi coba kita beli duku, kulitnya sudah hitam-hitam. Begitu buka, manis. Kira-kira senang yang mana? Senang yang kulit hitam, tapi isinya manis. Atau senangnya kulitnya bagus, tapi rasanya asam. Banyak kijul. Ya. Dalam kijulnya banyak, rasanya asam pula. Bagus kulitnya. Nah itu, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Maksud saya itu supaya kita tidak terlena dengan kulit. Zaman sekarang ini, ya di satu sisi kita bersyukurlah. Di mana-mana saya dengar ada tahsinul Quran. Kita bersyukur, bagus. Supaya kita membetulkan bacaan Al-Quran. Cuman kita harus berhati-hati juga, Pak. Ya. Ada jamaah saya, ya, nggak usah saya sebutkan namanya siapa. Tapi dia datang ke saya. Buya, saya izin. Saya mau istirahat dulu ngamalkan torekat. Saya tidak mau ngamalkan zikir dulu. Kenapa? Saya bilang, ya alhamdulillah saya ketemu guru yang baru. Ya, jadi guru saya itu, guru yang baru ini, nyuruh saya untuk membetulkan bacaan Al-Quran dulu. Ya, nggak usah dulu ngamalkan yang lain. Termasuk hadis nggak usah dibaca dulu. Pahami saja Al-Quran dulu. Nah, setelah dia panjang cerita dengan saya bilang ya, urusan amalah zikir terserah kamu. Ya. Kamu zikir saya nggak untung, kamu nggak zikir saya juga nggak rugi. Cuman berhati-hati saja, saya bilang. Khawatirnya nanti menyimpang dari aturan yang sesungguhnya. Ya. Enggak katanya, enggak nyimpang, enggak. Ya. Karena kita harus betulkan bacaan Quran dulu. Jadi kami katanya membenarkan bacaan Quran, memahami isinya itu dulu. Ya nggak apa-apa saya bilang, cuma hati-hati saja. Khawatirnya itu merupakan bagian daripada ingkar sunnah. Ya. Jadi rupanya setelah 6 bulan kemudian datang tetangganya ketemu saya. Dia cerita bahwa si bapak itu yang tadinya imam sholat di masjid, sekarang sudah nggak mau imam lagi. Biasanya kalau malam Jumat kami keliling baca Yasin, dia yang mimpin, sekarang sudah nggak pernah datang lagi. Karena kata itu bid'ah. Nah rupanya benar, ya, itu bagian daripada ingkar sunnah. Awal mulanya bagus, tahsinul Quran, tapi ujung-ujungnya ya, yang kita ikuti cuma Al-Quran saja. Sebab hadis itu diragukan kebenarannya. Ya, jauh setelah Rasul wafat, baru hadis dibukukan. Sedangkan Al-Quran itu semenjak dari Nabi masih hidup, itu sudah ditulis, jadi autentik. Jadi kita nggak perlu ngamalkan hadis, kita perlu bawa Al-Quran saja. Nah ini bagian daripada ingkar sunnah. Nah, ujung-ujungnya apa yang terjadi? Dia sudah tak lagi mau berjamaah sholat karena dianggap yang lain itu salah. Sudah nggak mau baca Yasin lagi hari Jumat, malam Jumat, ibadah
sudah nggak mau pakai kunut lagi. Nah, akhirnya tersisih. Dia sudah ditinggalkan masyarakat, nggak lagi dipakai untuk jadi imam. Makanya saya bilang, ya, di satu sisi tahsin Al-Quran itu perlu, sangat bagus, cuman berhati-hati saja. Jangan sampai kita terjebak dengan aliran ingkar sunnah. Ya. Baik Bapak Ibu, ya kita bicara masalah akidah tauhid. Agama ini kan diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk menjadi pedoman hidup buat kita manusia. Jadi agama ini ya, aturan-aturan hidup. Ya. Ada satu yang menjadi warisan turun-temurun. Ya. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah berubah. Itu yang diwariskan dari nabi ke nabi, rasul ke rasul. Apa itu? Akidah tauhid. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat teragung yang kusampaikan dan disampaikan oleh rasul-rasul sebelum aku itu adalah la ilaha illallah. Ini pokok. Jadi apapun ilmu yang bertentangan dengan tauhid harus ditinggalkan. Apapun amalan, apapun budaya yang kalau sudah bertentangan dengan tauhid harus ditinggalkan. Ya. Sebab tauhid itulah yang menentukan. Sebagus apapun amalan kita di dunia ini, kalau sudah bertentangan dengan tauhid pasti rusak, ditolak oleh Allah. Nah, itu contohnya tadi bahas kiasan cerita antara si Abid dengan si Nasuha. Si Abid rajin syariat tetapi kosong hakikat, ditolak. Si Nasuha jelek di syariat tapi penuh isi hakikat, itu yang diterima. Maka ada istilah ya, benar kata manusia, salah kata Allah. Ada yang benar kata Allah, salah kata manusia. Maksudnya apa? Salah kata Allah, ya, benar kata manusia. Bagus di bidang syariat, tapi hakikatnya tidak benar. Itu yang disebut dengan benar kata manusia, salah kata Allah. Ada yang benar kata Allah, ada yang benar kata manusia, salah kata Allah, artinya bagus syariat, rusak akidah. Ada yang akidahnya benar kata Allah, salah kata manusia. Seperti Nasuha tadi. Akidahnya bagus, tapi syariatnya kurang bagus. Nah, yang kita maukan bagaimana supaya dua-duanya bagus. Syariatnya bagus, isinya juga bagus. Jadi tidak mengabaikan salah satu. Ibarat buah tadi, ya kalaupun kulitnya bagus, tapi kalau isinya jelek, maka dia tidak akan banyak memberi manfaat. Akan lebih baik isinya bagus, meskipun kulitnya jelek. Kalau bisa kulitnya bagus, isinya bagus. Dan tidak hanya sampai di situ. Yang ketiga disebut ihsan, rasa. Jadi kalau ibaratkan buah tadi, kulit bagus, isinya bagus, rasanya enak. Gitu. Makanya Islam, iman, dan ihsan. Istilah saya, ya kulit membungkus isi menyimpan rasa. Rasa itulah sebenarnya pada akhirnya yang kita nikmati. Tidak ada artinya juga kulit yang bagus, isi bagus, tapi rasa nggak enak. Tetapi tidak mungkin kita mendapatkan rasa tanpa isi. Tidak mungkin kita mendapatkan isi yang bagus kalau tak dibungkus kulit. Jadi syariat itu jalan ya, untuk menuju kepada hakikat. Fa'lam ayuhal murid waffaqanallahu wa iyyaka li ta'atihi wasta'malna wa iyyaka fima yardahu. Kemudian ketahuilah wahai murid, fa'lam ayyuhal murid, ketahuilah wahai murid, waffaqanallahu wa iyyakum li ta'atihi,
semoga Allah memberi petunjuk kepada kami dan kepada kamu untuk taat kepadanya. Wasta'malna wa iyyaka fima yardahu. Dan semoga Allah menghendaki kita melakukan apa yang diridainya. Wasta'malna wa iyyaka fima yardahu. Semoga Allah memberikan kemampuan pada kita atau menghendaki kita melakukan apa yang diridainya. Inna awwala wajibin alaika tauhidul haq subhanahu wa ta'ala. Bahwa kewajiban pertama atasmu adalah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tanzihihi, dan mensucikannya, mimma la yajuzu alaihi, dan mensucikannya dari sifat-sifat yang tidak layak baginya melalui kalimah la ilaha illallah. Jadi Bapak Ibu, untuk pertama kita ketahui ya, inna awwala wajibin alaika tauhidul haq. Pertama kali yang perlu kita ketahui adalah tauhid, ya, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqamah. Kewajiban pertama bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan. Ya. So, itu yang pokok. Ya. Banyak orang yang bagus di bidang syariatnya, tetapi kosong di bidang akidahnya, ujung-ujungnya ya itu tadi, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Abdul Rauf rahimahullahu taala, pendasar Rasul Aziz, beliau mengatakan dalam bukunya ini, awal wajibin alaika tauhidul haq subhanahu wa ta'ala. Kewajiban pertama untuk bagi kamu adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kewajiban pertama. Wa tanzihihi mimma la yajuzu alaihi, dan mensucikannya dari sifat-sifat yang tak layak bagi Allah. Dengan apa? Bi kalimah la ilaha illallah. Dengan kalimat la ilaha illallah al-jami'atu li jami'i maratibit tauhidil arba'ah, yang menghimpun 4 macam tauhid. Nah, jadi kalimat la ilaha illallah itu menghimpun 4 macam tauhid. Mana yang 4 macam tauhid? Pertama disebut dengan tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid zat. Nah, mana yang disebut tauhid zat, mana yang disebut tauhid sifat, mana yang disebut tauhid af'al, mana yang disebut tauhid asma. Nah, ini makanya di sini disebutkan ya, wa tanzihihi mimma la yaju'an alaihi bi kalimah la ilaha illallah al-jami'atu li jami'i maratibit tauhidil arba'ah, yang menghimpun ya tauhid yang 4 macam melalui kalimat la ilaha illallah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara tentang tauhid mesti berangkat dari kalimat tauhid. Nah, kalimat tauhid inilah sebenarnya kalimat pokok yang dikatakan oleh Nabi SAW, ya, afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat teragung yang kusampaikan dan disampaikan oleh rasul-rasul sebelum aku itu adalah la ilaha illallah. Bahkan ini sudah sering ya kita amalkan. Jadi afdhalu dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah, itu kan sebenarnya sangat jelas. Afdhalu dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal, ketahuilah
bahwa zikir yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah. Nah, persoalannya kitanya kapan mendapatkan afdalnya? Kalau kalimahnya udah jelas, afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal itu la ilaha illallah, itu kalimatnya. Tapi kita mendapatkan afdalnya kapan? Nah, ternyata setelah fa'lam. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Setelah fa'lam. Fa'lam itu apa? Ketahuilah. Kalau ketahuilah itu artinya apa? Berilmu. Setelah kita berilmu dulu tentang kalimat itu, barulah kita mendapatkan afdalnya. Kalau kita tidak berilmu tentang kalimat itu, bagaimana kita dapatkan afdalnya? Benar, kalimat yang afdal itu la ilallah. Cuma kita dapat afdalnya kapan? Setelah kita paham tadi. Ilmu apa yang harus terkait dengan kalimat ini? Karena dalam Islam kita mengenal 4 bidang ilmu, syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat, maka perlu kita mengaitkan ilmu kalimat itu dengan 4 bidang ilmu tadi. Berilmulah kita tentang la ilaha illallah dalam ilmu syariat. Berilmulah kita tentang la ilaha illallah dalam ilmu tarekat. Berilmulah kita tentang la ilaha illallah dalam ilmu hakikat. Dan berilmulah kita tentang kalimat la ilaha itu dalam ilmu ma'rifat. Nah, setelah kita mendapatkan ilmu dari 4 bidang ini, nah baru kita dapatkan afdolnya. Kalau kita tidak punya ilmunya tentang itu, bagaimana kita dapatkan afdolnya? Bagaimana tentang berilmu tentang la ilaha dalam ilmu syariat? Tahu makharijal hurufnya, mana yang panjang, mana yang pendek. Nah, itu ilmu syariat, ilmu tajwid. Gitu ya. Lalu berilmulah kita tentang la ilaha dalam ilmu tarekat. Bagaimana ilmu tarekat? Ya. Dalam ilmu tarekat itu mesti ada silsilah. Anda ngamalkan la ilaha itu ngambilnya dari siapa? Dari mana? Dari buku apa dari guru gitu. Jadi ini ya terkait dengan silsilah. Ya, maka dalam ilmu tarekat itu mesti kita melihat silsilah. Kita ngamalkan la ilallah mengambilnya dari guru si A ngambilnya dari si B ngambil si C ngambil si D, sampai kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ini namanya berilmu dalam ilmu tarekat. Jadi kita mengamalkan la ilaha itu bukan dengar-dengar orang ceramah, ya, bukan baca-baca buku, bukan niru-niru, bukan. Ya. Tapi betul-betul kita ambil dari yang ahlinya. Sebab ibarat kita menanam jagung, ya, ditugal sama disebar beda. Kalau ditugal, ya, begitu ditugal, masukkan biji jagungnya, lalu kemudian kita timbun. Tidak kelihatan sama burung, Pak. Tiba-tiba tumbuh aja dia. Coba kalau disebar, nah, kelihatan sama burung, habis dimakan burung, nggak jadi tumbuh. Artinya, ngamalkan itu tapi dengan kesombongan. Merasa kita yang tahu, merasa kita yang lebih, ya, ada kebanggaan, nggak ditutup. Ya, satu. Yang kedua, kalau ditugal, ya, akarnya menancap ke dalam, kuat. Maka walaupun angin kencang, dia nggak akan tumbang. Kenapa? Karena akarnya menancap ke dalam. Kalau disebar, akarnya melebar. Ya. Kalaupun tumbuh, gampang roboh. Nah, maka nggak kuat. Kena masalah sedikit, dia tinggalkan akidah. Ya. Iming-iming duit, dia tinggalkan akidah. Kenapa? Nggak kuat. Nggak ditanam. Nah, itu yang kedua. Jadi artinya itu dalam mutarekat. Maka perlu ada guru. Ya, dalam bahasa tarekat namanya mursyid. Gitu ya. Jadi tidak bisa kita ngamalkan zikir itu hanya baca buku atau dengar-dengar tetangga.
tapi betul-betul kita amalkan melalui silsilah sampai kepada junjungan kita dan besar Muhammad SAW. Nah, kemudian dalam mutarekat itu kita mengenal ada maqamat-maqamat, ya, dan terutama memakomkan zikirnya. Sebab kalimah la ilaha illallah itu kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Siapa orang yang mengucap la ilaha illallah dengan ikhlas yang sempurna, pasti masuk surga. Bagaimana ikhlas yang sempurna? Khalisan mukhlisan. Membersihkan dan dibersihkan. Artinya dibersihkan mengambil talqin zikir. Karena ketika takbir zikir itu ibarat dibersihkan hatinya. Membersihkan artinya kalimat la ilallah itu membersihkan. Maka disilahkan kalimat ini menimbulkan nar dan nur. Nar artinya api, membakar semua dosa, membakar semua sifat-sifat yang mazmumah, ya. Kemudian dia menimbulkan nur, cahaya, memancar, menimbulkan sifat-sifat yang mahmudah. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati dalam ilmu tarekat. Nah, baru cara mengamalkan. Bagaimana cara pengamalan daripada kalimah la ilaha illallah tadi dalam ilmu tarekat. Masuk kepada ilmu hakikat, memahami isi. Apa sih isinya kalimah la ilaha illallah itu? Nah, mulailah kita mengkaji isi. Kalau nggak salah kita sudah beberapa kali kita bicarakan tentang itu. La ilaha illa Allah. Ada 4 suku kata. Kemana arahnya la, kemana arahnya ilaha, kemana arahnya ilah, kemana arahnya Allah. Yang semuanya itu ada pada diri kita sendiri. La ilaha illa Allah. Dan itu menghimpun sifat 20. Ya. La menghimpun sifat nafsiyah, ilaha menghimpun sifat salbiyah, ilah menghimpun sifat ma'ani, Allah menghimpun sifat maknawiyah. Dan itu menunjukkan diri kita. La menunjukkan tubuh, ilaha menunjukkan hati, ilah menunjukkan nyawa, Allah menunjukkan rahasia. Nah, kita bongkar isinya itu. Maka saya bilang tadi nggak cukup dengan syariat saja. Itu memahami isi dan kalimat ini. Nah, lalu masuklah kita kepada ilmu ma'rifatnya, pengenalan kita kepada Allah. Tetapi ma'rifat itu bukan hanya sekedar kenal. Saya ibaratkan tempo hari, ibarat kita berbaju, ya. Umpamanya kita masih telanjang bulat, kita ingin pakai baju. Apa yang harus kita lakukan? Ada keinginan kita untuk mencari baju, itu dulu. Ya, timbulnya keinginan kita itu kita mengerti apa gunanya baju. Setelah kita tahu apa gunanya baju, lalu kemudian kita berupaya untuk mencari baju, ketemulah kita dengan baju itu baju. Nah, kita sudah kenal dan kita sudah ketemu itu baju. Apakah kita sudah berbaju? Belum. Ya, baru mengenal bahwa itu baju. Bagaimana caranya supaya berbaju? Ambil bajunya, pakai. Nah, baru disebut berbaju namanya. Kalau hanya sekedar tahu itu baju tapi nggak dipakai, tetap saja telanjang bulat. Ya. Jadi ma'rifat itu bukan sekedar mengenal, tetapi memakai. Ya, maka saya katakan tempo hari bagaimana cara memakai 2 kalimat syahadat itu. Nah, itu ilmunya ilmu ma'rifat. Jadi bukan hanya sekedar dibaca, bukan sekedar dipahami isinya, tetapi bagaimana memakai. Ini yang saya kira yang disebut orang tua-tua kita zaman dahulu, carilah hidup yang akan dipakai, kok mati bisa ditompang. Nah, itulah pakaian hidup, tompangan mati. Ya. Maka kita jangan terobsesi kita memperbanyak pahala, Pak. Ya. Kita ini kadang-kadang terobsesi, gitu ya. Gimana supaya banyak mengumpulkan pahala. Ya. Ujung-ujungnya, bagaimana supaya masuk surga. Ya. Harapan boleh, tetapi bukan tujuan. Nah, tujuan kita bukan ke surga, Pak. Ya. Surga itu makhluk Allah. Nah, surga itu sebuah kenikmatan.
Tujuan kita adalah kembali kepada Allah yang punya surga itu. Ya, makanya dari mutarekat selalu saja diungkap ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Jadi bukan menuju surga. Ya, nah, jangan sampai kita salah persepsi. Sebab apa? Angan-angan yang kita tanam semasa hidup akan terbawa-bawa sampai mati. Kalau angan-angan kita ke surga saja, ke bidadari aja, khawatirnya di perjalanan kita ketika mati itu nanti digambarkan ini surga Bapak, kami bidadari yang Bapak cari, kesinilah Bapak, ini surganya Bapak. Perasaan kita sudah benar mau masuk surga, indah betul, gitu. Masuk ke situ tenggelam Pak, nggak jadi kembali ke Allah, nggak nyampe. Khawatirnya justru turun lagi ke bumi jadi kuntilanak. Habis itu perjalanan hidupnya. Begitu Bapak Ibu yang saya hormati, maka di dalam tarekat ditanamkan ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang ketujuh, kita nggak nuju-nuju yang lain enggak. Bukan kita ibadah supaya dapat pahala, supaya dapat surga. Enggak usah diharap, itu janji Allah. Siapapun yang berbuat baik diberi kebaikan, balasan baik, pahala namanya. Siapapun berbuat jahat akan dibalas dengan yang jahat pula, dosa namanya. Ya, maka saya katakan dosa pahala itu sebab akibat. Ya, disebabkan kita berbuat baik, berakibat baik. Disebabkan kita berbuat jahat, berakibat jahat. Ya. Makanya kita tidak perlu terobsesi mengumpulkan banyak pahala, nggak usah. Ya. Tapi berusahalah bagaimana berbuat baik sebanyak-banyaknya, itu saja. Tapi tujuan bukan ke sana. Tujuan kita kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, kembali ke Allah. Nah, sekarang apakah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu sudah kita pakai atau hanya sekedar bacaan? Ya. Sesungguhnya kami milik Allah, sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Kapan kembalinya? Nanti kalau mati kembali ke Allah, enggak jaminan, Pak. Orang mati tidak jaminan kembali ke Allah. Ya. Inna lillahi ibadan jasadu fil ardi wa ruhuhu tahtal arsy. Allah punya banyak hamba yang jasadnya lagi di bumi tapi ruhnya sudah ke aras. Ini yang disebut sudah kembali tapi belum pulang. Kenapa belum pulang? Waktu belum sampai. Tapi sudah kembali. Ya. Allah punya banyak hamba yang jasadnya lagi di bumi tapi ruhnya sudah ke aras. Ini yang saya katakan sudah kembali tapi belum pulang. Jadi kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu sekarang, Pak. Ya, jangan dipahami itu mati. Ya. Maka kalau mau kembali ke Allah ya semasa hidup inilah kita kembali. Kalau sampai mati kita tidak kembali ke Allah, sampai akhirat nggak bakal balik. Nggak kenal Allah di dunia, sampai akhirat nggak bakal kenal. Ya. Nah oleh karena itulah kalau ingin kembali ke Allah, kembalilah sekarang. Kalau mau ketemu Allah, temuilah sekarang. Kalau mengenal Allah, kenalilah sekarang. Ya, semasa hidup kita ini. Jadi kalau mati itu ajal, batas waktu untuk kembali kepada Allah. Kalau sampai mati tidak kembali kepada Allah, sampai akhirat nggak bakal kembali. Kita lanjutkan. Wantazihu mimma la yajuzu alaihi bi kalimah la ilaha illallah al-jami'atu li jami' maratibit tauhidil arba'ah. Membersihkan yang segala yang tak patut bagi Allah melalui kalimat la ilaha illallah yang menghimpun tauhid yang 4 macam. Yang katakan dari tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma, tauhid af'al. Nah, bagaimana kita memahami dan menerapkan itu? Tauhid af'al. Af'al itu apa? Perbuatan. Ya. Perbuatan baik, yang perbuatan baik ataupun perbuatan buruk itu semuanya Allah yang menciptakan.
Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah yang menjadikan kamu dan apapun yang kau perbuat. Ya, nah, bagaimana kita melihat? Ya, ketika orang berbuat baik atau berbuat jahat, yang kita lihat bukan perbuatan orang, tapi perbuatan Allah. Allah memperagakan afalnya lewat hamba. Nah, kita ini kadang-kadang tertutup, Pak. Yang kita lihat perbuatan orang, kita tidak melihat perbuatan Allah. Nah, disitulah saling caci mencaci, saling salah menyalahkan, saling bully membuli. Kenapa? Karena yang kita lihat itu perbuatan orang. Nah, bagaimana kita melihat apa yang dibuat oleh orang? Ya kan? Sebenarnya bukan perbuatan orangnya, tapi perbuatan Allah. Nah, makanya Bapak Ibu, ketika kita misalnya di gelanggang tasawuf, di gelanggang torekat, ada orang berzikir, ya, zikirnya keras, Allah, Allah. Ada yang nggak senang, ngapain dipeki-pekikan, Allah tuh nggak tuli. Kenapa? Karena dilihatnya orang itu meki-meki, gitu. Dia nggak melihat itu adalah af'al Allah. Mungkin kita melihat ada orang yang zikir, ya, karena dia tidak bisa menahan dirinya sampai dia bangun, ya, sampai dia zikir joget-joget begitu. Mungkin timbullah ungkapan, ngapain zikirnya, kayak orang gila. Nah, makanya saya katakan tempo hari, ketika kita berada di gelanggang tasawuf, maka kita mesti melihat dan berpikir secara tasawuf. Tapi ketika kita berada di gelanggang syariat, melihat dan berpikir secara syariat. Nah, kadang-kadang kan nggak kelop, Pak. Kita berada di gelanggang tasawuf, tapi berpikir secara syariat. Ya. Disitulah bentrokan terus. Gitu. Ada orang zikirnya meki begitu, mulai kita ngomong, ngapain dipeki-pekikan? Allah tuh nggak tuli. Ngapain itu joget-joget gitu ya, berzikir itu sampai mau berguling-guling begitu, kayak orang gila. Kenapa? Karena yang kita lihat itu adalah perbuatan orang. Tapi ketika kita melihat itu adalah perbuatan Allah yang diperagakan melalui orang itu, pasti kita akan diam. Ya, kita memperhatikan saja. Itu maksudnya. Maka saya katakan berada di gelanggang tasawuf, berpikir secara tasawuf, jangan berpikir secara syariat. Ya. Kalau kita berada di gelanggang tasawuf berpikir secara syariat, itulah kadang-kadang terjadilah benturan, bentrok. Nah, karena yang kita lihat hanya zahirnya saja, kita tidak mampu melihat batinnya. Nah, di sini kita menempatkan tauhid af'alnya. Nah, belum lagi kita masuk kepada tauhid sifat. Ya. Sifat-sifat Allah, gitu ya. Ada sifat 20 gitu ya. Terutama sifat ma'ani yang sifat 7, kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Ya. Ketika kita melihat ada sifat kodrat, kuasa. Kuasa kita bergerak, kuasa kita melangkah, kuasa kita berbuat. Apakah yang kita lihat itu kuasa kita atau kuasa Allah? Gitu? Kalau kita melihatnya itu kuasa kita, berarti kita punya kuasa. Ya. Kalau kita punya kuasa, Allah punya kuasa, berarti dua yang kuasa. Kalau dua yang kuasa, nah jatuh syirik, belum tauhid. Nah, ketika kita memandang, artinya kita melihat, apakah kita pahami kita yang melihat, ataukah Allah yang melihat? Ketika kita memandang bahwa kita yang punya penglihatan itu, berarti dua keyakinan yang melihat. Allah melihat, kita melihat. Dua yang melihat. Masih syirik juga. Nah, supaya tidak syirik bagaimana? Buang sifat yang ada pada diri kita untuk kita isbatkan hanya kepada Allah semata. Nah, itu disebut dengan tauhid sifat. Nah, begitu termasuk sifat ma'ani yang 7 macam. Kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Nah, bagaimana memandangnya hanya satu sifat, yaitu sifat Allah. Mudah-mudahan kita diberi Allah kemampuan untuk dapat memahaminya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati,
Di sini disebutkan juga ya, yang menghimpun 4 macam tauhid tadi seperti kita ya ada ungkapan mendustakan misalnya atau membenarkan itu kan akan terkait. Jadi bukan kita menciptakan atau mentauhidkan Allah, bukan. Sebenarnya kita tidak perlu mentauhidkan Allah. Kenapa? Karena memang Allah itu sudah tauhid, sudah esa. Yang kita lakukan adalah mengaitkan keyakinan kita dengan keesaan Allah. Nah ini yang kita lakukan itu. Jadi kita bukan mengesahkan Allah karena Allah itu sudah esa, tetapi mengaitkan keyakinan kita dengan keesaan Allah. Nah untuk mengaitkan keyakinan kita dan keesaan Allah itu maka kita hilangkan dulu ya sifat yang ada pada diri kita untuk kita isbatkan kepada Allah semata. Ya. Saya kira itu saja Bapak Ibu yang saya hormati tentang tauhid melalui kalimat la ilaha illallah nanti. Ya, mudah-mudahan kita diberi Allah kemampuan untuk dapat memahaminya. Saya kira demikian, mungkin karena kita dibatasi waktu ya. Sebelum kita akhiri, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Ada, silakan. Waalaikumsalam. Ya, yang saya jadikan dalam itu ada bahwa kita sebagai ya, ya, yang saya tanyakan masjid ini supaya kita ini kalau begitu dari segi itu bagaimana? Ya, jadi Baitullah di Mekah, ada Baitullah di hati. Jadi masjid ini disebut dengan katanya rumah Allah juga, gitu ya. Artinya tempat kita untuk audiensi dengan Allah. Ya, arah. Ya, Ka'bah itu kan arah. Ya. Jadi masjid itu disebut Baitullah atau rumahnya Allah katanya itu. Kenapa? Tempat kita untuk ibadah. Tempat kita untuk beribadah kepada Allah. Tapi dari Baitullah yang disebutkan di sini adalah arah. Ya. Baitullah di Mekah itu arah dalam syariat. Ya. Jadi kalau kita mau melaksanakan ibadah sholat, kita mengarah ke Baitullah, arah. Tapi itu syariat. Syariat ini artinya lahirnya. Kalau lahirnya itu ada isinya, gitu ya. Jangan kita terobsesi hanya di lahirnya saja. Banyak orang terobsesi di lahirnya saja, Pak. Ya, maaf ngomong lah. Kemarin saya, ya, alhamdulillah sempat sholat di depan Ka'bah. Ya. Banyak yang sholatnya itu menengadah, gitu, ke Baitullah itu. Sebenarnya dalam syariat kan tidak boleh begitu kan. Arah dada kita saja yang arah ke Baitullah, muka kita tetap arah ke tempat sujud. Nah masalahnya kita sekarang ini dalam hidup kita sudah mengarah ke Baitullah apa belum? Makanya ya qalbul mu'minin Baitullah, hati si al-mu'min itu Baitullah, hati si al-mu'min, Pak. Bukan hati orang yang beriman. Hati si al-mu'min. Jadi hati ini ada hati fisik, ada hati fisikis. Kalau hati fisik itu jantung lambangnya, ya. Jadi lambang hati secara fisik dilambangkan dengan jantung. Karena Nabi mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, idza salat salah jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh, ala wahayal qalb. Ketahuilah di dalam diri manusia ada segumpal darah yang kalau dia baik sekujur tubuh, kalau dia jelek sekujur tubuh, ketahuilah itulah hati. Ya, ini lambangnya hati, jantung, gitu ya. Karena jantung kita itu mengambil sari makanan yang kita asup, lalu diolah sedemikian rupa, menimbulkan 2 macam zarah darah, darah merah dan darah putih, disebar ke sekujur tubuh.
Kalau penyebaran darah merahnya bagus, maka dia akan bertenaga, bersemangat. Kalau dia tidak bagus penyebarannya, maka tubuh akan lesu, lemah, letih, tak bersemangat. Penyebaran darah putihnya bagus, maka tubuh menjadi imun, ya, kebal dari penyakit. Tapi kalau penyebaran darah putihnya tidak sempurna, maka gampang diserang penyakit. Itu disebut dengan hati fisik yang dilambangkan dengan jantung. Jadi qalbul mu'minin baitullah, hati si al-mu'min. Siapa si al-mu'min itu? Ruh kita, hati ruhani. Makanya dia nggak ada lambang. Nah, itu yang di situ yang baitullah itu, gitu ya. Hati si al-mu'min itu baitullah. Kenapa? Karena dia ke sana arahnya. Ya. Nah, di hati si al-mu'min ini dia punya lapisan-lapisan. Ada 9 lapis. Ya. Banaitu fi jawfi Adam qasran wa sammaituha sadran. Kubangun sebuah istana dalam tubuh Adam yang kuberi nama as-sudur. Jadi lapis pertama. Dalam sudut ada qalab, dalam qalab ada fuad, dalam fuad ada saqab, dalam saqab ada luban. Dalam luban ada sir, dalam sir ada sirusir, dalam sirusir ada nur. Dalam nur ada aku, kata Allah. La ilaha illa ana. Di lapis ke-9. Nah, itu yang disebut dengan baitullah. Arahnya ke sana. Gitu ya. Jadi itu artinya hanya dengan hati inilah kita beraudensi dengan Allah. Nah, makanya kalau benar perbuatan tubuh, kalau perbuatan hatinya salah ditolak. Syariat itu perbuatan tubuh. Nah, tapi bagaimana hakikat dalam hatinya itu? Merasa kita yang berbuat, itu sudah salah. Itu. Walaupun benar perbuatan kita secara syariatnya, umpamanya sholat, berdirinya benar, bacaannya fasih, gitu kan? Itu benar secara syariat. Tapi di dalamnya ngaku kita lah yang berbuat. Kita yang berilmu, kita yang kuasa. Nah, udah trouble ini. Nah, jadi di luarnya bagus, tapi di dalamnya nggak nyambung. Nah, itu yang ditolak. Makanya qalbul mu'minin baitullah arah. Nah, di situ arahnya. Makanya ketika dalam kubur itu, di dalam talqin mayat itu ditanya, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapa imammu? Kemana kiblatmu? Baitullah kiblatku. Nah, Baitullah kiblatku itu maksudnya apa? Setiap kita beribadah kan marah ke Baitullah di Mekah. Kalau kita beribadah sholat, kan arahnya ke sana. Artinya apa? Setiap perbuatan tubuh sudah menghadap ke hati ini belum. Gitu. Banyak kita ini nggak mengarah ke hati, Pak. Ya, hanya kemauan nafsu kita. Ya, yang kita inginkan apa yang dimaukan nafsu, bukan apa yang dimaukan oleh hati. Maka kadang-kadang bertentangan antara perbuatannya dengan hatinya sendiri. Gitu ya. Terutama coba perhatikan kalau pemilu, Pak. Ya. Di hatinya nggak mau milih si anu, tapi kena dikasih duit, milih juga. Kan? Atau dia iming jabatan, gitu, dipilih juga, walaupun hatinya nggak setuju. Gitu. Ya, ini, makanya kembalilah ke hatimu itu. Itu yang baitullah, Pak. Ya. Jadi arahkan ke hati-hati. Kalau istilah orang tua kan hati nurani. Nurani itu apa? Nur Allah. Ya. Arahkan kepada hati nurani. Dia nggak pernah bohong kan? Hati nurani kepada nur Allah. Saya kira begitu, Pak ya. Masjid ini juga, ini kan lambang, Pak ya. Masjid itu disebut Baitullah itu apa? Rumahnya Allah. Ini bukan masjid yang dari bata ini syariatnya benar. Mana masjid? Nah ini masjid. Tubuh kita ini kan ibarat masjid, tempat, ya. Ya. Tempat bersemayamnya ruh kita itu. Ya. Bawalah ke masjid. Ya. Jadi artinya tidak sah sholat kalau tidak ada masjid. Ya. Jadi bahasa syariatnya benar. Kalau kita bertetangga dengan masjid, kita tidak sholat ke masjid, tidak sempurna. Bukan tidak sah sebenarnya. Ya. Tapi kalau dipahami secara hakikat, tidak sah sholat kalau tidak ada masjid. Maksudnya apa? Nggak sah sholat kalau tubuhnya nggak dibawa sholat, Pak. Kalau eling ngajak kita seolah-olah kita sholat, tapi enggak, tubuhnya nggak dibawa sholat, itu nggak sah sholatnya. Nah, jadi ibaratnya apa? Ini masjidnya. Maka ada istilah dalam tasawuf, di atas dunia ada masjid, dalam masjid ada musola, dalam musola ada yang sholat. Siapa yang sholat?
Di atas dunia ada masjid. Mana masjid? Nah, di masjid. Dalam masjid ada musola. Mana musola? Jantung kita. Dalam musola ada yang sholat. Siapa yang sholat? Muhammad yang sholat. Nah, tetapi perlu dikaji lebih jauh. Saya kira itu, Pak. Ya. Silahkan kalau masih ada yang lain. Ya, pakai mic, Pak. Nggak kedengaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jangan terpaku dengan bahasa, Pak. Bahasa boleh berbeda, gitu ya. Tapi isinya itu mentauhidkan Allah. Ya. Bahasa kan beda-beda. Bahasa Nabi Muhammad bahasa Arab. Bahasa Nabi yang lain kan bukan bahasa Arab. Ya. Tapi jelas kalimat la ilaha illallah, gitu ya. Saya kira ya sama isinya mentauhidkan Allah. Ya. Kalau kita lihat daripada hadis Nabi tadi, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ya, dan kalimat teragung ku sampaikan dan disampaikan Rasul sebelum aku adalah la ilaha illallah. Saya pikir ya benar. La ilaha itulah gitu ya. Walaupun itu bahasa Arab. Kalau kita melihat dari hadis Nabi bahwa kalimat teragung yang kusampaikan dan disampaikan oleh Rasul sebelum aku adalah la ilaha illallah. Kalau kita luruskan saja ya itu kalimatnya la ilaha illallah itulah gitu ya. Nah, begitu juga dalam riwayatnya Nabi Adam itu ya sudah bersahadat ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Jadi syahadat Nabi Adam, nabi-nabi yang lain itu sama. Asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Walaupun nabinya Nabi Adam, tidak berarti syahadatnya asyhadu alla ilallah Adam Rasulullah. Enggak, tetap saja Muhammad Rasulullah. Ya. Begitu juga Nabi Idris misalnya, Nabi Ibrahim. Syahadatnya tetap ya, la ilallah Muhammad Rasulullah. Jadi bukan kalau Nabi ada kan Nabi Idris la ilallah Idris Rasulullah enggak. Atau Nabi Sulaiman misalnya la ilallah Sulaiman Rasulullah enggak juga. Jadi syahadatnya sama la ilallah Muhammad Rasulullah. Itu bahasa hakikat gitu ya. Muhammad padahal Muhammad belum lahir seperti itu kan. Nah, tapi ini bahasa hakikat. Jadi artinya Muhammad itu sebagai sifat ya. Zat namanya Allah, sifat namanya Muhammad. Jadi semua orang semua nabi membawa kalimat itu. Ya. Saya kira ya walaupun itu bahasa Arab tetap saja dipakai sejak zaman dulu. Gitu. La ilallah Muhammad Rasulullah. Nah, tapi saya kira ya, pengetahuan itu bagus gitu ya. Tapi ya esensinya bukan ke sana. Ya. Bukan persoalannya apakah mereka menggunakan bahasa Arab atau bukan. Gitu. Ya. Walaupun itu juga perlu dikaji pengetahuan, tapi sekedar pengetahuan. Tapi bukan itu isinya. Isinya tauhid, kan? Ya, itu yang penting. Nah masalahnya sekarang nih, bagaimana kita bisa bertauhid? Apakah kita sudah bertauhid? Nah, itu yang penting. Ataupun bahasa yang dipakai, apakah pakai bahasa Arab atau bukan? Itu saya kira tidak begitu penting. Nah, tapi kalau kita melihat dari hadis Nabi tadi, tetap kalimatnya seperti itu, la ilallah Muhammad Rasulullah. Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat teragung ku sampaikan dan disampaikan oleh Rasul sebelum aku itu adalah la ilaha illallah. Jadi tidak dengan bahasa lain tapi bahasa Arab itu. Ya. Baik Bapak Ibu, karena kita dibatasi oleh waktu, saya kira demikian yang dapat kita kaji. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman yang sempurna kepada kita semua, terutama di bidang akidah.
Artinya kita tidak boleh mengabaikan syariat, tetapi juga tidak boleh kita mengabaikan hakikat. Dua-duanya harus kita pakai. Syariat kita pakai, hakikat pun kita pakai. Jangan sampai kita habis waktu kita bicara urusan syariat, tetapi kita lalai di bidang hakikat. Khawatirnya benar kata orang, salah kata Allah. Ujung-ujungnya masuk neraka juga. Saya kira demikian. Mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. هل أتى على الإنسان حين